Makan firman Tuhan ya, agar hidup kita harus semakin berkenan di hadapan Tuhan. Iya, baik, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ya, kita akan baca bersama saudara ayatnya yang ke-5 ya. Roma pasal 6 kita mulai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita mati dengan Kristus, ayat 8, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Saudara, firman ini berkata bahwa ya, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, dan ketika kita ini percaya kepada Yesus, maka dikatakan kita harus menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Jadi saudara, kematian Kristus itu membawa sebuah hikmah bagi kita bahwa kita ini juga harus selalu memikul salib dalam hidup kita. Salib adalah sebuah lambang, salib adalah sebuah tanda bagi orang percaya, salib adalah sebuah kebanggaan bagi kita, saudara. Kenapa? Karena salib itu adalah tanda kemenangan. Ya, bagi orang dunia mungkin salib itu merupakan kebodohan, karena orang-orang yang tersalib itu orang-orang yang hina, orang-orang yang berbuat dosa. Tapi bagi kita yang dalam Kristus, kita melihat Yesus menang, sehingga Dia harus mati di atas kayu salib, karena Dia menanggalkan segala keakuan, bahkan kedagingannya, sampai Dia mati di atas kayu salib. Dan firman ini berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, sebagai orang percaya, orang Kristen pun, kita tidak akan mungkin melihat kuasa kebangkitan Kristus kalau kita juga tidak menjadi sama dengan apa yang dikatakan kematiannya. Kita juga harus mati di dalam Kristus, kita juga harus pikul salib. Ya, lalu mungkin kita bertanya, ya, mati seperti apa yang dimaksudkan dalam kematian Kristus supaya kita juga boleh dibangkitkan bersama dengan Kristus? Ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Apa yang dimaksud dengan menjadi sama dengan kematian Kristus? Kita ini semua punya yang namanya manusia lama, yaitu manusia daging yang dikatakan Rasul Paulus. Manusia lama kita ini adalah manusia yang segera menemui kebinasaannya kalau tidak bertobat. Nah, orang yang mati bersama Kristus itu artinya manusia lama kita ini telah turut disalibkan. Sehingga apa? Sehingga tubuh dosa kita hilang kuasanya. Orang-orang yang belum bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan, belum mengalami kematian Kristus, ya, mereka itu hidup menghambakan diri kepada dosa, terikat dengan percabulan, terikat dengan kenajisan, suka berselingkuh, ya, merokok, minum minuman keras, mereka marah, kepahitan, kecewa, bahkan membunuh. Ya, itu orang-orang yang masih diikat dengan manusia lama. Nah, setelah kita mengenal Kristus, kita mengenal kuasa kematian dan kuasa kebangkitannya, maka dikatakan kita ini juga menjadi sama seperti Kristus dalam hal kematiannya. Artinya apa? Manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya, manusia lama kita itu, ya, Debbie yang lama, yang pemarah, yang ya suka maki-maki orang, yang ya suka melakukan dosa, itu telah turut disalibkan. Sehingga apa? Sehingga tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Artinya apa, saudara? Loh, berarti kita sudah nggak mungkin berdosa lagi ya, Bu, kalau sudah sungguh-sungguh ikut Yesus? Bukan begitu. Kita ini masih berbuat dosa, kata firman Tuhan, tetapi kita tidak terikat oleh dosa. Dikatakan di sini, ya, sehingga tubuh dosa kita hilang kuasanya, sehingga agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, dulu sebelum mengenal Kristus kita ini hamba dosa. Ya, seringkali walaupun kita tidak mau, tapi ini tubuh memaksa kita untuk berdosa. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita dibebaskan, kita tidak diperhamba lagi. Sebaliknya, ya, kita diberi kuasa untuk menang, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Ya, kita mungkin masih bisa jatuh dalam marah, tapi kita tidak marah
marah-marah. Itu yang saya maksud. Orang yang terikat dengan roh marah, tiap hari marah, bangun pagi marah, siang marah, pagi marah, sore marah, malam marah. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa marah, ya sekali aja kita marah, habis itu kita sadar dan bertobat. Tapi kalau orang yang terikat dalam ya roh marah, marah-marah terus, nah ini diperhamba, saudara. Ya, ada banyak hal yang memperhamba manusia. Karena itu kita perlu berdoa supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, supaya jangan kita ini dikatakan menghambakan diri lagi kepada dosa. Menghambakan diri itu apa? Ya tidak berdaya lagi, jatuh dalam dosa lagi, selingkuh lagi, bersinah lagi, kepahitan lagi. Ya kita harus menang. Karena ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, karena itu ya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita ini menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7 berkata, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya, dan jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Saudara, ya jadi penting bagi kita ini memaknai, ya menghargai kematian Kristus itu dengan cara apa? Kita mati dengan Dia, kita pun bangkit dengan Dia. Apa yang namanya kita mati dengan Dia? Manusia lama kita ini dibaharui, tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Jadi kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita bukan lagi hamba dosa.